Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bro kabarnya bro? Alhamdulillah sehat selalu dan hidup harus gembira, hidup harus bahagia. Ini bro, ini lagi-lagi saya tertarik dengan Kang Deddy Mulyadi. Kali ini kebetulan lihat di video Kang Deddy yang diprotes sama mahasiswa yang sama-sama dari Purwakarta. Jadi gini bro, ini hanya jadi gini, ini pesan untuk saudara-saudara yang pro Kang Deddy. Jadi kalau saya membuat masukan atau mengkritik seperti sekarang ini, bukan berarti saya benci sama Kang Deddy, bukan. Tapi saya justru sayang, karena kasihan ke Kang Deddy. Jadi gini, berbuat baik itu kalau dalam bahasa Jawa itu antara bener dan pener itu bisa lain artinya. Jadi sebenarnya sederhana masalahnya itu. Sang mahasiswa itu mempertanyakan apa kewenangan Kang Deddy Mulyadi untuk dalam tanda kutip beres-beres pasar. Kan mestinya ada orang yang paling bertanggung jawab. Oke lah, komunitas orang pasar itu sendiri satu, di atasnya itu pasti ada pejabat yang berwenang, ya mungkin lurah, mungkin camat, atau kepala dinas di situ yang ditanya. Nah, kepala dinas nanti ke atas lagi kan tanggung jawabnya ke bupati, dan dalam hal ini karena sekarang bupatinya adalah Bu Bupati, jadi urut-urutan kewenangan itu seperti itu. Barangkali ini yang ditanyakan si mahasiswa. Kalau saya yang ditanyakan, saya sebenarnya tidak perlu ngegas, tidak perlu marah-marah, melotot-melotot. Saya jadi melihat lucu aja gitu. Mahasiswa bertanya baik-baik, dengan tenang, sambil senyum. Tapi dijawabnya dengan emosi, dengan mata melotot. Waduh, kan lucu gitu. Sekelas anggota dewan yang hanya ditanyain soal kewenangan. Maksudnya kewenangan siapa sih yang paling bertanggung jawab bersih-bersih pasar ini? Maksudnya begitu. Tapi waduh, langsung dalam tanda kutip satu orang mahasiswa dikeroyok oleh segitu banyak orang. Tentu penggemar Pak Deddy semua ya. Alhamdulillahnya mahasiswa ini tenang banget gitu. Ya, saya salut nih, kawan, salut kepada Anda. Anda juga barangkali calon pemimpin juga di situ nanti gitu. Jadi ini barangkali bagi mahasiswa ini latihan menghadapi seorang Deddy Mulyadi yang sudah kesohor, duitnya berjibun, kekuasaannya ya bagaimana nggak kuasa. Di atas istrinya itu ada Kang Deddy Mulyadi kan gitu. Jadi saya kira ini menarik sebagai tontonan. Apakah perilaku seperti itu bisa menjadi tuntunan? Jadi sekali lagi ini saya kira bagus nih. Jadi mahasiswa versus Kang Deddy Mulyadi. Saya selalu suka keliru-keliru ngomong Denny sama Deddy Mulyadi. Jadi sekali lagi yang ditanyakan, saya membantu. Yang ditanyakan kawan mahasiswa adalah soal kewenangan. Tapi jawaban Kang Deddy selalu, loh, kalau untuk ngurusi bersihin sampah apakah harus ada kewenangan? Ya harus ada dong. Kalau caranya seperti itu, coba berani nggak Kang Deddy
beresin pasar yang ada di Bandung misalnya. Karena kalau ini di Purwakarta, ya jelas Kang Deddy nggak mungkin ada masalah. Paling masalahnya seperti yang dihadapi sekarang ini dengan mahasiswa. Sebenarnya nggak level jauh gitu. Cuman sayangnya saya yakin seyakin-yakinnya para penonton yang selama ini suka menonton channel Kang Deddy, saya yakin akan kecewa gitu. Kenapa Kang Deddy jadi begini? Bahwa bersih-bersih sampah itu ya boleh, dan itu kewajiban setiap masyarakat, dan kalau di pasar ya kewajiban pedagang gitu. Tetapi saya kira ini mungkin ada selipnya di sini. Menurut saya yang di sinilah yang diperbaiki. Mahasiswanya itu cuma tanya kebijakan kok. Artinya urut-urutan tanggung jawabnya ini loh. Ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Pasar nggak beres, parkir nggak beres, jalan kumuh, kemudian ya banyaklah yang terjadi di lapangan. Nah, kalau Kang Deddy kemudian memberesin itu atas perintah siapa gitu. Maksudnya mahasiswa ini saya kira begitu. Sederhana kok. Kalau dibilang, Kang Deddy bilang, saya kan warga Purwakarta. Ya, semua juga warga. Nah, sekarang siapa yang mengatur warga supaya mau disiplin, mau bersih-bersih? Itu kan ada yang ngatur. Dan saya kira urut-urutan yang ngatur itu kan ada. Ada kepala desa, ada camat. Kalau ini ada bagian kebersihan, ada ada di situ kepala dinas, di atas kepala dinas ada bupati. Nah, maksudnya yang ditanyain mahasiswa saya kira itu urut-urutannya. Bukan langsung main begini, stop ini, cabutin apa. Ya sekali lagi, kalau misalnya ada salah satu pedagang yang tahu hukum misalnya, tahu etika, saya kira misalnya mereka protes, saya kira nanti juga akan menjadi mempermalukan Kang Deddy gitu. Jadi maksud baik saya kira harus dilakukan dengan cara-cara yang baik gitu. Membantu orang juga, contoh nyumbang, memberi uang orang misalnya. Tapi dengan cara dilempar dan cara ini kan saya kira beda lah. Pandangan etikanya itu, sopan santunnya itu saya kira begitu. Sehingga sekali lagi sang mahasiswa ini menurut saya ya kalem banget sih. Saya salut lah dengan kawan mahasiswa ini. Jadi saya kira yang ditanyain kewenangan, jawabnya ya dijelasin kewenangannya ini. Saya yakin Kang Deddy tahu, cuman Kang Deddy nggak mau jawab di situ. Jawabnya dikembalikan ke mahasiswa, kenapa kamu nggak bersih-bersih? Dan yang terakhir malah mahasiswanya diajak ikut bersih-bersih. Nah kan ini juga bukan kewenangannya dan bukan jadwalnya si mahasiswa. Jadi gitu bro. Jadi kadang-kadang mohon maaf ya, orang itu kalau sudah, jadi makanya bener lah, kekuasaan itu kalau terlalu lama orang bisa korup. Kekuasaan itu kalau terlalu lama orang juga bisa arogan. Jadi ini sudah ada teorinya di dalam ilmu sosial, ilmu politik. Makanya bahkan kekuasaan itu kalau dipegang lama-lama oleh satu istilahnya, kalau keluarga ini habis suami istrinya, nanti habis istrinya siapanya gitu. Nah kayak gitu tuh lama-lama akan cenderung mirip-mirip lah peristiwanya. Jadi akan ada kecenderungan namanya arogansi. Orang kalau punya kekuasaan, punya jabatan, punya uang,
tuh mohon maaf, ada kecenderungan untuk arogansi, sehingga ya menurut saya kurang elok. Sekali lagi saya bicaranya normatif saja. Saya seneng lihat, siapa sih yang nggak seneng lihat orang bersih-bersih? Tapi kalau kemudian itu mencederai perasaan orang lain, tahu-tahu main dibongkar, tahu-tahu main, oke lah itu juga diganti rugi. Tapi kan proporsionalnya itu loh maksudnya. Misalnya ganti rugi dikasih uang, nah itu pertanyaannya uang siapa? Oke lah uang pribadi, tapi ya kalau pemerintahan main seperti ini, apa nggak kacau nantinya gitu loh maksudnya. Maksudnya si mahasiswa itu bertanya soal kewenangan, bukan soal nggak cinta kebersihan, nggak cinta ini, bukan gitu bro. Jadi sekali lagi ya saya salam hormat, saya salut sama Kang Deddy. Tapi kalau seperti ini seperti ini terus menerus, kasihan nanti. Saya kasihan Kang Deddy yang rencana kemarin mencalonkan Kang Deddy menjadi calon presiden seperti di YouTube saya, konten saya sebelumnya, ya jadi berkurang gitu, perhatian saya dan usulan saya gitu. Bahkan di konten yang lain kemarin yang di Car Free Day itu juga kurang elok. Jadi main ya nyalah-nyalahin petugas di lapangan gitu-gitu. Saya kira kalau itu bukan Kang Deddy, mana ada yang mau, yang berani, mana ada yang bisa denger apa omongan orang yang tahu-tahu marah, tapi karena itu dilakukan oleh suaminya bupati, ya orang-orang di bawah tentu ya mau gimana lagi. Kalau nggak nurut gimana? Dia istrinya Kang Deddy, bupatinya. Gitu bro. Jadi sekali lagi saya senang melihat tontonan video ini, antara video yang kaitannya dengan mahasiswa maksud saya gemes saja. Wah ini pejabat bagus tapi salah tempat gitu. Ya kalau ketua DPR bersih-bersih ya nggak apa-apa. Dulu Pak Jokowi juga begitu. Sebelum pas menjabat gubernur juga masuk korong-korong juga gitu. Masuk ke korong-korong di DKI itu. Ya terlepas itu persoalan pencitraan atau yang lain ya wallahu alam. Tapi yang jelas sekarang jadi presiden. Tapi saya pikir saya nggak lihat Pak Jokowi marah-marah seperti Pak Deddy menghadapi si mahasiswa yang di Purwakarta ini. Gitu. Sekali lagi salam hormat kepada Pak Deddy dan salam sayang kepada mahasiswa. Saya salut kepada Anda. Anda bisa tenang, Anda bisa santai, Anda bisa tegar. Anda sendiri dikeroyok sekian banyak dalam tanda kutip orang-orangnya Pak Deddy. Ya layaklah Anda menjadi calon pemimpin berikutnya. Gitu ya bro. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.